Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan jembatan Topin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama saya Rizky Saputra dan Hutomo Budi. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 3 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menjalani sejumlah agenda kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta dan juga Istana Negara Jakarta. Presiden menerima jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI untuk membahas persiapan sidang tahunan MPR 2026, peringatan Hari Konstitusi dan juga Hari Ulang Tahun MPR, serta perkembangan penyusunan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR juga menyampaikan undangan resmi kepada Presiden untuk menghadiri sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 dan peringatan Hari Konstitusi serta HUT MPR RI yang akan digelar pada 29 Agustus 2026. Pada kesempatan yang sama, pimpinan MPR juga menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden sebagai bagian dari proses penyempurnaan dokumen yang diproyeksikan menjadi pedoman pembangunan nasional lintas pemerintahan. Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari koordinasi antar lembaga negara dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang serta agenda-agenda konstitusional yang akan berlangsung pada sepanjang Agustus 2026. Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diskusi dan pembicaraan berlangsung cukup intens, rileks, dan substantif. Kedatangan kami bertemu dengan Presiden pertama bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara. Yang kedua, berkaitan dengan rencana diadakannya sidang tahunan MPR tahun 2026. Sidang tahunan MPR tahun 2026 rencananya akan digelar pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, dan kedatangan kami pada hari ini mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara untuk menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, kami juga mengundang Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang akan jatuh pada tanggal 29 Agustus. Dua peristiwa penting itu kami jadikan satu, rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus. Yang ketiga, kami menyampaikan konsep pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Terima kasih. Masih pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dengan menggelar jamuan santap malam resmi di Istana Negara. Jamuan berlangsung setelah pertemuan bilateral kedua pemimpin dan menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan juga Thailand. Selain menyajikan kuliner khas Nusantara, acara tersebut juga menampilkan beragam kesenian tradisional Indonesia sebagai bentuk diplomasi budaya yang memperkuat hubungan kedua negara dan kemitraan di kawasan ASEAN. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia
Perdana Menteri Anutin beserta delegasi yang telah hadir hari ini di Jakarta untuk kunjungan kenegaraan dan leaders consultation between Indonesia and Thailand. Yang kedua, the second leaders consultation Indonesia and Thailand. Kunjungan ini memiliki makna yang penting. Pertama, karena baik Indonesia dan Thailand adalah pendiri daripada ASEAN. Juga ekonomi kita kedua adalah ekonomi yang besar. Sehingga hubungan antara kita sangat mempengaruhi keadaan di Asia Tenggara. Juga kunjungan resmi ini adalah kunjungan pertama Perdana Menteri Thailand setelah 15 tahun. Jadi setelah 15 tahun ini kunjungan resmi yang pertama. Selanjutnya, ini merupakan leaders consultation, ya, konsultasi pemimpin-pemimpin kedua sejak Indonesia dan Thailand meningkatkan status hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa kemitraan Indonesia dan Thailand terus berkembang dan berorientasi ke masa depan. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan kita, kami telah membahas secara mendalam berbagai isu bilateral, regional, dan global. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Thailand memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta menciptakan kemakmuran bersama di kawasan ini. Di tengah meningkat ketidakpastian global, semakin kompleksnya tantangan keamanan non-tradisional, Indonesia dan Thailand harus terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi ASEAN. Selasa 4 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas penanganan pemadaman listrik di sejumlah wilayah serta menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak atau BBM. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) bersama PT PLN segera mengambil langkah terukur untuk mempercepat penyelesaian gangguan kelistrikan khususnya di wilayah Kalimantan. Pemerintah juga memastikan pasokan energi dalam kondisi aman dan pemadaman yang terjadi berkaitan dengan proses pemeliharaan jaringan. Hal itu disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia usai ratas bersama Presiden Prabowo Subianto. Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Yang kedua juga kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun,
kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Yang ketiga, tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP 2B menjadi UPK, yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi. Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan, dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Saya pikir teman-teman. Apa yang di Kalimantan sendiri harga listriknya apa ya Pak? Menurut informasi dari PLN itu terkait dengan pemeliharaan, ya, bukan persoalan energinya nggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringannya juga. Ya. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo turut mengantar langsung keberangkatan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah menyelesaikan kunjungan resminya di Indonesia. Kunjungan resmi PM Anutin ditutup dengan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Thailand di berbagai bidang. Kamis 6 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengawali agenda kerjanya dengan menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, serta para Kepala Staf Angkatan di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan mengenai perkembangan sejumlah program strategis TNI, termasuk pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026 hingga pelaksanaan bakti sosial TNI secara serentak dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pertemuan itu, Presiden juga memberikan arahan agar peringatan kemerdekaan tahun ini menghadirkan kegiatan yang berkesan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo melanjutkan agenda dengan menerima sekitar 150 periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi kali pertama para periset dari berbagai daerah mempresentasikan hasil riset dan inovasi secara langsung kepada Presiden Prabowo. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan pentingnya pembangunan bangsa yang berpijak pada fakta, realitas, dan pendekatan ilmiah, serta mendorong budaya evaluasi untuk menemukan solusi atas berbagai tantangan pembangunan. Presiden juga menegaskan bahwa penguasaan sains dan teknologi merupakan fondasi penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, sehingga para ilmuwan dan para peneliti perlu mendapatkan pembinaan, kesempatan, dan juga dukungan agar mampu menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Memang saudara-saudara, kita mengerti semua bahwa pembangunan suatu bangsa itu ditentukan oleh apakah bangsa itu mampu menguasai sains dan teknologi atau tidak. Jadi bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah sains dan teknologi. Ini adalah fakta dan kenyataan. Dari penguasaan sains dan teknologi tentunya masalah pendidikan itu adalah fondasi landasan yang paling kritikal, paling kritis. Dan marilah kita, saya terutama mengajak tim saya dan saudara-saudara sekalian, kalau saya memimpin, saya sukanya itu memimpin dengan fakta, facts, realita, dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang fakta itu ya tidak enak. Kadang-kadang melihat realita itu tidak enak.
terus terang saja, ya. Jumat 7 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peluncuran 10 buku karya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah capaian pembangunan pemerintah selama hampir 2 tahun terakhir. Di antaranya, pembangunan hampir 2.500 jembatan di desa-desa untuk memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, dan juga mendukung aktivitas ekonomi. Selain pembangunan infrastruktur, Presiden juga menyoroti percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70.000 sekolah telah diperbaiki dengan sasaran mencapai 100.000 sekolah pada 2027. Lebih lanjut, Presiden menegaskan berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama jajaran pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional di berbagai sektor. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun. Jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak. Dan melalui teknologi, kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Yang banyak tidak diingat oleh banyak elit Indonesia, saudara-saudara. Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. 1 miliar, satu desa, 1 tahun. Jembatan di desa harganya mungkin 400 juta. Rata-rata 700 juta, 800 juta. Yang besar mungkin 2M, 3M. Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu. Tapi oke, kita tidak mengeluh, tidak cari kambing hitam, tidak mempersoalkan masa lalu. Selesaikan hari ini. Kalau gubernur, kalau bupati, kalau camat, kalau kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa, kita tidak segan-segan. Presiden turun tangan, kita memenuhi apa yang diteriakin oleh rakyat. Jadi saya kira sangat banyak hasil yang kita lakukan, perbaikan yang kita lakukan. Puluhan ribu sekolah sudah kita perbaiki. Akhir tahun ini mungkin lebih 70.000. Tahun depan target kita 100.000. Dan kita akan selesaikan dalam 3 tahun yang akan datang. Semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Semua puskesmas Indonesia yang sudah 30 tahun lebih tidak diperbaiki, kita akan perbaiki, saudara-saudara sekalian. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kamis 6 Agustus 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pembangunan jembatan Keruang Tingkem di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren, Aceh. Hadirnya Wapres Gibran untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target untuk mendukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal. Progres pembangunan telah mencapai 80,5% dan telah memasuki tahap pemasangan struktur jembatan. Sementara pembangunan akan rampung dan bisa difungsikan pada akhir tahun 2026. Wapres Gibran juga memastikan sejumlah aspek pelaksanaan proyek
mulai dari kelancaran penggunaan jembatan sementara hingga rencana normalisasi infrastruktur di kawasan sekitar, termasuk normalisasi pada bagian sungai di sekitar lokasi. Wapres Gibran menyampaikan bahwa dirinya ingin melihat langsung kondisi di lapangan, memantau perkembangan penanganan yang sedang berjalan, sekaligus secara terbuka mendengar langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat terdampak agar setiap langkah pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Apresiasi juga disampaikan Wapres kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergotong royong membantu proses pemulihan. Bagi Wapres Gibran, semangat gotong royong ini sangat berharga, namun pembangunan infrastruktur yang aman dan layak pakai merupakan tanggung jawab negara. Turut mendampingi Wapres Gibran diantaranya Wakil Gubernur Aceh Fatullah, Bupati Biren Muklis, dan Rem 011 Lila Wangsa, Brigjen TNI Ali Imron, Asisten Satker PJN Jembatan Kutablang Fahrudin, dan Dim 0111 Biren Letkol Infantri Dik Sudayat, dan Kapolres Biren AKBP Yul Hendri. Kamis 6 Agustus 2026, Wapres Gibran meninjau progres renovasi SDN 7 Jangka yang sempat mengalami kerusakan bangunan dan fasilitas belajar akibat banjir lumpur pada November 2025 kemarin. Kunjungan Wapres ini merupakan bagian dari komitmen negara hadir dalam pemulihan layanan dasar pasca bencana di Aceh, termasuk sektor pendidikan. Wapres melihat secara langsung perkembangan renovasi yang sedang berjalan, sekaligus mendengar aspirasi dari para guru dan pemangku kepentingan, serta memastikan proses pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan, agar proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman, nyaman, dan optimal bagi para siswa. Wapres juga berpesan kepada Kepala Sekolah SDN 7 Jangka, Mariana, agar seluruh kebutuhan penunjang pembelajaran segera dilengkapi. Turut mendampingi Wapres diantaranya Wakil Gubernur Aceh, Fatullah, Bupati Biren, Muklis, dan Bunda Guru PGRI Kabupaten Biren, Sadriah. Masih di hari yang sama, Kamis 6 Agustus 2026, Wapres Gibran Rakabuming meninjau pembangunan jembatan Teopin Mane, Kecamatan Juli, Aceh. Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan sesuai rencana, sehingga konektivitas dan aktivitas masyarakat dapat segera pulih. Wapres juga menyoroti pentingnya kualitas pembangunan agar infrastruktur mampu bertahan menghadapi potensi cuaca ekstrim dan bencana di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap diiringi dengan perhatian terhadap mutu pekerjaan. Turut hadir mendampingi Wapres, diantaranya Wakil Gubernur Aceh Fatullah, Bupati Biren Muklis, dan Danrem 011 Lila Wangsa, Brigjen TNI Ali Imron. Kamis 6 Agustus 2026, Wapres Gibran melanjutkan tugasnya di Provinsi Aceh dengan meninjau pembangunan jembatan Lumut di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan pentingnya kehadiran negara di tengah masyarakat guna memantau progres pemulihan infrastruktur yang berkualitas dan selesai sesuai target. Wapres juga mendengar aspirasi masyarakat sekaligus memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya. Wapres mengingatkan agar pembangunan tidak hanya mengejar percepatan, tetapi juga memperhatikan kualitas konstruksi sehingga mampu bertahan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan infrastruktur terdampak bencana. Wapres Gibran menyebutkan penyediaan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan layak digunakan merupakan tanggung jawab negara yang harus dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Turut mendampingi Wapres diantaranya Wakil Gubernur Aceh Fatullah, Pangdam Iskandar Muda Joko Hadi Susilo, Kapolda Aceh Irjen Rudi Setiawan, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama saya Rizky Rian Saputra dan Hutomo Budi serta tim Istana melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.